duhru awil duhru al-qasru antusoliyah duhru awil asru awil isa'u rok'atain. Sholat qasar dan jamak. Sholat qasar adalah mengerjakan sholat duhur, asar atau isya sebanyak 2 rakaat. Wa huwa jaizun lil musafiri faqad bi akhada asara sarton an yakuna safaruhu marhalatain wa an yakuna mubahan wa ilmuhu bi jawazil qasri wa niyatuhu iyahu indal ihram wa dawamus safari ila tamamis sholat wa an la yahtadiya bimuddimin fi juz'in min sholati wa an la yahtadiya bimaskukin fi safari wa an yahsidu mawdi'an mahluman wa an yataharraza amma yunafi niyatal qasri wa an la yasukka fiha wa an yakuna safaruhu li gharadin sahihi wa an yujawizas sura fil musawwarati wal umrona fi ghairiha. Sholat qasar hanya diperbolehkan untuk musafir saja asalkan memenuhi 11 syarat. 1. Perjalanannya mencapai 2 marhala. 2. Perjalanannya dalam hal yang diperbolehkan. 3. Mengetahui bolehnya melakukan qasar. 4. Niat maqasar ketika takbiratul ihram. 5. Masih berada dalam perjalanan saat melakukan sholat sampai selesai. 6. Tidak bermakmum kepada orang yang sholat sempurna pada sebagian sholatnya. 7. Tidak bermakmum kepada orang yang diragukan kemusafirannya. 8. Perjalanan yang dilakukan menuju tempat yang diketahui. 9. Menjaga dari sesuatu yang menafikan niat qasar. 10. Tidak ragu. 11. Perjalanannya mempunyai tujuan yang benar. 12. Telah melampaui pagar batas kota atau pemukiman. Kita akan bahas tentang sholat qasar dan jamak. Yang pertama qasar dulu. Ini ada kesalahan harokat di kitabnya, coba itu dibenahi. Sholatul qasri wal jam'i. Al-qasru antusalliyah. Itu kan tulisan antusalla. An ini adalah amil nasab, yang mana menjadi yang setelah jatuh ini harus dibaca nasab, jadi antusalliyah ya. Itu bentuk daripada fi'il fa'il ya. Fi'il dan fa'il. Terus maf'ulnya adzuhra, itu kan adzuhru ya. Jadi antusollia ing yen to salat sapa sira adzuhra ing salat zuhur. Maf'ul itu harus dibaca nasab ya, alamat nasabnya fathah. Wal asra, lah itu ada wawu atof. Pada materi atof itu harus mengikuti maktufnya. Lak sadurunge dhuhra
wal asro, gak boleh dhuhra wal asru, ya salah. Jadi atof itu ikut sebelumnya. Awil isya, begitu juga awil isya'a, ya, ini juga atof. Awil isya'a rakaat ini 2 rakaat. Jadi itu ada yang harus dibenarkan ya. Antusolliya ad-dhuhra wal asra awil isya. Nah, ini kita bahas tentang masalah sholat qashar. Apa sih sholat qashar itu? Sholat qashar itu adalah menjadikan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Duhur itu berapa rakaat? 4. Itu jadi 2. Begitu juga asar, itu 4, kalau dikosor menjadi 2. Begitu juga isya, asalnya 4, kalau dikosor jadi 2. Jadi menjadikan sholat 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat, itu namanya qashar. Makna qasrun itu memendekkan. Al-qasru itu artinya memendekkan. Sing asale dawa dindekno. Wa jaizun lil musafir faqat. Lah qashar ini hanya boleh untuk orang yang berpergian. Tok, ya. Fakot itu artinya apa? Tok, ya. Saja. Orang sakit nggak oleh. Orang sakit mengqashar sholat nggak boleh. Aku loro rek tak qashare sholate nggak boleh. Beda dengan jamak. Nah, nanti akan setelahnya ini ada namanya sholat jamak. Ini kalau qashar ini memendekkan rakaat. Nah, ini hanya boleh untuk musafir dengan 11 syarat. Yang pertama, yakuna safaru marhalata, ini harus berpergian 2 marhalah. Ini ada yang ngomong 84, ada yang ngomong 63. Jadi pokoknya berpergian jauh lah, kira-kira yang sini Madiun, sini Surabaya belum, masih 60 kilo belum, mungkin 84 itu kini di, nah, belum mbak nganjuk segur, ya kira-kira Madiun lah. Jadi safarnya harus marhalat. Nomor 2, ayakuna mubahan, berpergiannya harus berpergian yang dibolehkan. Kate nemoni pacare lunga nang Jakarta, ya gak iso. Karena apa namanya? Bukan berpergian yang dibolehkan. Jadi tidak boleh mengqashar sholat berpergian untuk maksiat. Maksiat itu ada 2 ya, ada yang maksiat fisafar, ada maksiat bisafar. Kalau fisafar itu memang diniati untuk maksiat ya. Jadi ada maksiat yang teko omah wis memang ada niat untuk melakukan maksiat. Tapi kalau seandainya maksiat ini terjadi tidak direncanakan, tiba-tiba di jalan kok ono wong ayu, akhirnya dilihat, ya itu kan maksiat juga, tapi nggak ada niat dari
dari rumah itu boleh. Aku kate nang Bali lah kok ziarah wali. Tibake nang kono. Berarti kan tidak ada niatan seperti itu. Boleh. Cara ngono kejadiane iku di perjalanan. Ini jadi safar ayaku namubahan atau makruh ya. Makruh juga tidak boleh. Pokoknya berpergian yang benar-benar diperbolehkan. Perbolehkan itu contoh nyambut gawe, ziarah, silaturahim. Lalu berikutnya wa ilmuhu bijawazil qasri, ilmu tentang bolehnya mengqasar. Sekali lagi kalau syariat syarat diterimanya ibadah itu harus didasari dengan ilmu, didasari dengan ilmu. Makanya ini wa ilmuhu bijawazil qasri, orang mau mengqasar sholat harus tahu ilmunya dulu. Jangan sampai ada orang ibadah tapi tidak tahu ilmunya, melok-melok doa ini. Aku tak ngosor, ngerti ya kamu ngosor? Baru, tak boleh. Jadi syarat diterimanya amal itu harus didasari dengan ilmu. Kita mau puasa berarti ya kudu ngerti ilmu poso. Mau sholat ya harus ngerti ilmu tentang sholat. Mau nikah ya berarti harus tahu ilmu tentang nikah. Ojo rabi angger nikah gak kok ini kayak lapos pokoknya enak gak ngerti tanggung jawabnya wong lanang itu apa, gak ngerti. Ya semuanya itu yang namanya ibadah itu dikatakan sah dan diterima kalau memang didasari dengan ilmu. Ojo meneh ibadah awakmu nyambut gawe memane ngelamar pekerjaan jadi teknisi ditakoki ngerti tentang ini mboten saged ya kira-kira diterima gak ya sepurane wong kon gak ero ilmune kok nyambut gawe iki gak tambah apik barangku iso tambah rusak. Ya wong urusan dunia aja saja harus didasari dengan ilmu. Jadi apalagi urusan akhirat juga urusan ibadah semuanya dasari dengan ilmu. Nah, enaknya kalau kita ini masih dalam proses belajar, ini mungkin masih bisa diterima karena masih dalam proses apa? Belajar. Orang baca Al-Quran keliru, tapi belajar. Jadi ngaji keliru kabeh, belajar keliru kabeh. Dosa ndak dosa, wong ini dalam proses belajar. Jadi enaknya kalau kita selalu mengatakan sebagai seorang thalib, nanti lah ditakoki, awakmu statusnya apa? Saya ini santri atau thalibul ilmi. Selamanya kita ini sebagai thalibul ilmi. Karena apa? Karena banyak apa? Kita melakukan ibadah itu ilmu kita tidak sempurna. Mohon maaf, jenengan sholat, kira-kira sampean sholat itu paham betul nggak semua bacaan sholat? Kan ono sing ngerti, ada yang nggak ngerti. Padahal mestinya ya kudune ngerti. Tapi kan saya masih proses, iki saya belajar. Ya. Nah, maka di situ masih dimungkinkan bisa diterima karena kita masih dalam tahap belajar. Ini kalau dalam ilmu syariat. Begitu juga dalam ilmu tasawuf. Ya biasanya kita ngaji hikam. Nah, mestine lah menurut wong ahli tasawuf itu ngene.
Tapi awake dhewe kok ngene ya, mungkin gurung tutuk nggone. Ya. Ibaratnya kita belum sampai usul, belum sampai ke sana. Awake dhewe iki sik butuh ikhtiar sing sempurna, butuh proses untuk menuju ke makom yang disebut dengan makom ma'rifah, kenal dengan Allah, itu masih belum ke sana. Ya. Kalau orang sudah ma'rifah, sudah kenal dengan Allah, enak wesnya. Tapi kita kan belum kenal. Jangan nyoba-nyoba sesuatu yang kita sendiri belum tahu hakikatnya, kan seperti itu. Makanya lah ya gaya apa sih ngaji hikam awake dhewe niki sik apa jenenge masih jauh sekali. Ya memang kita masih dalam proses belajar. Jadi enaknya seperti itu, karena kita masih dalam proses belajar, maka segala sesuatu itu masih dimungkinkan bisa diterima dengan alasan masih proses belajar. Enak ya. Makanya belajar itu tidak boleh berhenti. Majelis taklim nggak akan ada habisnya. Gak ono uang ngomong ini, aku wis khatam, wis gak ada ngaji, itu gak ono. Jangankan sekelas kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berdoa yang diabadikan dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Kanjeng Nabi lo sik njaluk, ya Allah muga-muga aku oleh tambahan ilmu. Nah, iku Kanjeng Nabi yang sudah dikatakan orang yang sempurna, tapi tetap njaluk tambahan. Lah kita jauh sekali. Ilmu Allah itu sangat luas, sangat banyak. Dan dikatakan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu dikasih ilmu kecuali hanya sedikit. Ibarat lautan, kita celupi dengan jarum, lalu kita angkat jarum. Ya. Ilmune awake dhewe iku sing nemplek banyu nang dom iki. Sedangkan lautan ini masih jadi gak ono wong mentok belajar gak ono. Justru semakin orang ini belajar malah semakin merasa bodoh. Lah ono wong ngaku wis pinter berarti bodoh. Karena ilmu itu luas. Makanya saya heran kok ono arek ngaji ngomong aku wis khatam wis. Ya ada ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi itu mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai dikubur itu baru entek ya, leren ya. Jadi sekali lagi kita semangat terus belajar, mencari ilmu, mencari pengetahuan yang mana bisa menjadikan kita ini kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya awal wajibin 'alal muslim ma'rifatullah. Pertama wajib atas orang muslim kenal dengan Allah. Itu pondasi nih. Lah ambek pangerane gak kenal ya apa nyembah wong gak kenal. Nah, kita kenalnya dengan apa ya? Dengan belajar, dengan ilmu. Allah itu wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Ya, jadi ada syarat bolehnya mengqashar ini ilmu bijawazil qasri. Harus punya ilmu tentang bolehnya mengqashar salat. Iki lak wong gak duwe ilmu kok maghrib di qashar. Piro dadine 1,5? Wah repot aku. Subuh jadi sarokahat. Nah, ini kan rusak. Lanjut wa biniyati iyahu indal ihram.
harus niat ketika takbiratul ihram. Moro-moro sembahyang biasa, usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati, Allahu akbar. Teko tengah-tengah kowe enake dikosor ae. Gak iso ya. Harus diniati pada awal takbiratul. Ojo teko tengah-tengah mari salat papat moro-moro sampean lho napa wis tak ganti loro kok. Wa dawamu safar ila tamami shalah. Ini juga sering orang tidak paham ya. Bolehnya mengqashar salat ini harus masih dalam perjalanan. Lak wis nyampe rumah ya wis qodok jenenge dudu qashar. Jadi mengqashar salat itu masih dalam perjalanan. Engko qashare nang ndi nang omahe. Iku wis gak qashar ya. Sebelum masuk tempat, sebelum masuk daerah kampungnya, mungkin kalau naik bis duduk terminal kono ya. Sebelum sampai rumah kita mengqashar salat. Kalau sudah sampai rumah wis gak oleh ngqashar, kudu salat qodok ya. Atau salat sempurna, ndak oleh wis karena sudah sampai tujuan. Maksudnya tujuan sudah sampai tujuan mukimnya, bukan tujuan perginya ya. Kalau tujuan perginya masih boleh, wong memang masih dalam perjalanan. Orang itu kalau umpamanya mau ke Jakarta, sampai Jakarta di sana kan sampai tujuan, tapi kan masih bepergian dia ya. Baru kalau pulang kembali ke Mojokerto ke rumah baru dia sudah mukim, sudah balik di tempatnya. Jadi sekali lagi kalau mau niat mengqashar salat harus dalam perjalanan. Wa ala yakadiya bi mutimmin fi juz'in. Nah ini juga tidak boleh bermakmum kepada orang sempurna. Yo aneh sampean loro kok apa makmum nang papatnya gak jotol lah istilahnya. Tapi kalau dibalik bisa. Ono wong qashar salat sampean kate salat petang rakaat itu seiso. Engko lek dhek salam awake dhewe ngajek. Iki gak. Ini yang ndak boleh itu wong papat sampean loro lah ya kan nyempal ini ya. Lak sing umpamanya orang mengqashar sampean ikut sholat 4 rakaat bisa, tinggal nambahi 2 rakaat. Tapi kalau wong papat deloki loro kan otomatis ya belum selesai iki karepe dhewe iki gak melok imame. Ya, jadi wa alaika bimutin fi juz'in, walaupun dalam rakaat keberapa tetap tidak boleh. Walaupun umpamanya ya ada sholat 4 rakaat dia ketinggalan 2, otomatis kan kari luru, tetap tidak boleh karena ini imam ini adalah 4 rakaat. Jadi intinya tidak boleh ngikuti orang yang sholatnya 4 rakaat atau tidak sama-sama mengqashar. Wa alaika dia bimaskukin fi safarihi, atau mengikuti orang yang ragu iki wong iki nang terminal. Iki wong iki lunga tanjene wong kene asli ya. Nah itu tidak boleh kita moro-moro ngosor salat melok wong gak ngerti iki wong iki sembayang ya. Jadi memang qashar ini memang harus diketahui. Jadi nggak boleh ngikut orang yang ragu. Sakjane iki wong kene apa? Umpamanya kita sholat di rest area gitu. Iki musafir tak? Jangan-jangan iki wong itu nggak boleh karena ada keraguan.
Wa ayaksida maudhi'an ma'luman, harus ada tujuan yang pasti. Umpama Hafid numpak bis, kan kate nanti Bid? Gak jelas wis, pokoknya numpak bis ae. Gak ada tujuan dia ini. Mau kemana? Untuk apa? Gak ada tujuan. Ya. Maka dia tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Kecuali kalau dia sudah melampaui masafatul qasri. Sampean gak ada tujuan, tapi sampean wis toto Solo, ya boleh. Lalak sampean sik budal ya, wis metu teko Tamping kono nang terminal, tak ngosor sholat rek. Terus ditakoki, sampean kate nang ndi? Mus karo aku nang ndi? Arek guru ngerti ya arahku iki kate nang ndi? Nontok bise. Lah ini gak boleh, gak boleh. Ya. Karena dia kurang jelas tujuannya. Ide apa ado kan kurang jelas. Ya. Karena yang dibolehkan kecuali gini, kecuali lah wis tujuannya jelas. Aku ati nang Jakarta. Sampeyan sudah musafir, walaupun sudah sik teko Jombang oleh. Karena tujuannya jelas, nanti saya akan menuju Jakarta. Nah, tujuannya gorong jelas, takoki nang ndi? Ya, empun nang ndi pokoke lunga. Nah, ini nggak boleh. Kecuali itu tadi, jenengan sudah mencapai batas masafatul qasri, wis boleh. Wong anjen aku wis lunga adoh teko Solo ae. Pokoke gak niat maksiat ya. Gak niat apa mak? Ya namanya maksiat gak kena. Wa ayataharraza ma yunafi bi niatil qasri, dan juga tidak ada niat ya. Umpama gini contohnya ini. Jenengan menuju Surabaya, Surabaya kita menuju Solo atau nang Sragen. Tapi kok dari sampai sana jenengan langsung niat aku mukim. Saya niat apa? Mukim. Otomatis kalau sudah niat mukim, otomatis langsung sudah tidak boleh mengqashar sholat karena sudah sampai tujuan. Jadi batas musafir kan 3 hari. Tapi kalau di sana sampai seminggu sampai sebulan ya wis gak oleh. Ibaratnya berarti dia sudah ada niat untuk mukim. Jadi tidak boleh menghilangkan niat qosornya dengan cara merubah niat yang asalnya tadi jenengan kan rumahnya Mojokerto tapi teko Sragen teko Solo wis niat aku tinggal di sini untuk lamanya atau untuk berapa bulan, berarti wis niatmu mungkin termasuk anak kos itu mungkin ngono arek kos kok kosor terus napa aku kan musafir omahku ya gak iso ya. Itu sudah dihitung apa mungkin wa alla yashukka fiha ya, juga tidak boleh ada keraguan. Jadi semua ibadah itu harus jelas. Ibadah itu tidak boleh dilakukan dengan ragu-ragu, tidak boleh. Sama dengan kemarin kita bahas tentang masalah toharoh. Sampai wudhu, tapi sampean ini ragu, aku ki mau batal tagak, wis tak wudhu aja sih. Jenengan ketika ragu, wudhu dalam keadaan ragu itu wudhunya tidak sah. Harus diputuskan. Lanjut batal ya batal, lagak ya gak. Jadi tidak boleh melakukan segala perbuatan itu dengan ragu-ragu. Jadi kudu mantep. Caranya apa? Kalau memang ragu wis demokno nak duwe bojo demokno bojone batal utawa demok manuke tak kate. Iya. Ojo demok bojone wong. Jadi
sekali lagi segala sesuatu itu dalam ibadah harus dilakukan, jangan ada ragu. Carane wis dimantepno ngono lho, wis yakin aku batal ngono lho. Jangan masih mamang iki aku mau batal kayak batal wis tak wudu wae. Akhirnya kan wudunya kan dalam keadaan enggak yakin gitu. Jadi wudu wis diputusno batal, wis batal aku. Atau memang aku gak batal, cuman aku wudu ini untuk tajdidnya. Ada sunnah setiap kita melakukan sholat itu ada sunnah untuk wudu atau tajdidul wudu. Karena sudah diputuskan kita masih punya wudu gitu loh. Berarti wudunya ini wudu bukan wudu li raf'il hadas ya. Tapi karena untuk tajdidul wudu, memperbarui wudunya. Wa ayakuna safaru gharadin sahih, ini juga gitu ya, harus ada tujuan yang dibolehkan seperti haji, umroh, dagang. Kalau hanya murni golek seneng-senengan atau ya gak jelas lah, gak ada tujuan yang kalau memang, mohon maaf, kalau memang niat rekreasi memang tujuannya untuk satu ibadah kan iso ya, diniati isik luwe semangat, fresh ya, pikiran iso semangat ibadah kan itu bisa menjadi satu. Pokoknya di dalam rekreasinya tidak ada kemaksiatan, tidak masalah, itu bisa menjadi. Tapi kalau murni seneng-senengan ya, contoh munggah gunung, kenapa munggah gunung? Lak munggah gunung mikire tadabbur alam, aku nonton ciptaan Gusti Allah sing nonton sunrise. Alhamdulillah, itu bisa menjadi ibadah. Tapi lah gak ono, bahkan tujuannya di sana wis nggo pacare wis jelas iku wis jauh itu ya. Gak ono niatan apik iku wis ya. Niate wis elek. Cara mati ku mati dalam keadaan suul khotimah. Jadi safaruhu li gharadin sahih, harus ada tujuan yang betul, yang baik ya. Wa ayyujawizasur ya, fil musawar wal umron fi ghairiha. Nah ini yang memang gini ya, kalau di Yaman atau di Hadramut, kalau waktu saya tinggal di sana itu kan modelnya gini, setiap kampung itu punya batas. Kalau di sini Pekayon, nanti keluar dari Pekayon itu sudah padang pasir. Lama gitu nanti di Trowulan nemu kampung lagi. Jadi perkampungan di sana ini kayaknya ya menyesuaikan sumber air. Di mana di situ ada sumber air, di situ ada pemukiman. Mari ngono keluar dari situ wes. Jadi di sana itu banyak tanah kosong. Tapi sini padang pasir, sapa sing bene awakmu kepingin tapi lapo kono ya. Jadi saya perjalanan haji dari Yaman ke Mekah iku liwate yo padang pasir, enggak ono kampung belas. Nah, enggak ada perkampungan, enggak ada. Wong memang enggak ada air. Ya, enggak ada air. Ya, jadi makanya kenapa di Mekah itu ramai, karena memang ada sumur Zam-Zam itu ya, di situ ada kehidupan, akhirnya jadi ramai seperti itu. Lah ini jadi memang ada suril balad, jadi bahasanya itu kapan boleh mengqashar sholat, apabila sudah melewati perbatasan kampung itu mau. Lah kalau kita kan kesulitan mau gandeng terus ya, gak ono ya wis pokoknya dikira-kira wis bu kecamatan, bu kabupaten ya,
bisa jadi kan sudah melewati ini kurun wis kabupaten ya. Jadi surahnya itu seperti itu di kitab ini. Belum nggak ada gambaran kampung ini gandeng terus gak ono. Jadi di situ makanya di sana ada suril balat tadi. Sibam itu sampai kampung itu ono pagere. Metu no ya wis padang pasir, nanti di tempat mana lagi ada modelnya gitu perkampungannya. Jadi dideteksi ini mudah memang. Yujawiza sur maksudnya sudah melewati pagar kampung. Wal umron atau bangunan ya, bangunan desa itu keluar itu sudah berarti sudah ya. Kalau kita kan ya makanya kesulitannya seperti itu, memang kita ini padat penduduknya dan dimanapun orang itu bisa membuat rumah kan gitu. Kalau di sana kan enggak, menyesuaikan sumber airnya. Ini tentang apa namanya qasr. Nanti setelah ini ada jamak, mungkin kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita akhiri dulu. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrafi wa aminir wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au subba wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa jud la biktisabi minna bil mustafa rasul nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habi wa alihi sobi idata tosisubi walhamdulillahi fil bad'i wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah.